membaca. Perkenalkan, nama saya Resti Ayu Andini dari SMP Negeri 1 Juwana dengan guru pembimbing Ibu Hesti Agustina SPD. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Anak Buruaya Mandiri yang dikarang oleh Yudhistira Ikra Negara. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa tokoh dalam cerita tersebut. Yang pertama ada Bari si tokoh utama, dan kedua ada Ibu Poli, yaitu Ibu Bari. Yang ketiga ada Deni, teman Bari. Yang keempat ada Paman Bor, tetangga Bari. Yang kelima ada Bu Poti, Ibu Dani. Di sebuah wilayah daerah kutub, terdapat beruang kecil yang berumur 2 tahun lebih. Dia bernama Bari. Seharusnya beruang seusianya sudah harus belajar hidup mandiri. Oleh karena itu, Ibu Poli selalu membacakan kisah perjuangan para beruang agar Bari bisa meneladaninya. Suatu pagi, Bari diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Paman Bor, tetangga mereka. "Hai Paman Bor, apa kabar Paman? Apa yang sedang Paman bawa?" sapa Bari. "Ini ikan salmon yang sudah diawetkan, Bari. Apa kamu mau?" Tentu saja Paman," jawab Bari. Setelah Bari selesai makan, Bu Poli pun segera mengajak Bari untuk melanjutkan perjalanan ke laut. Setelah sampainya di laut, mereka langsung menceburkan diri. "Bari, ayo sini kita berenang," ajak Bu Poli. Tapi Bari menggelengkan kepala. Ia hanya diam di tepian. Setelah itu, Bu Poli pun mencoba membujuk Bari dengan mengajak Bari berburu ikan salmon. Akhirnya, Bari mau berenang dan berburu ikan salmon besar. Setelah puas berburu ikan salmon dan bermain, keduanya naik ke permukaan laut sambil mengeringkan bulu-bulunya. "Perutku belum kenyang, aku masih ingin makan," kata Bari. Bari terus merengek. Sementara itu, dari kejauhan terlihat titik hitam bergerak ke arah mereka. Titik hitam yang mereka maksud semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seekor anjing laut yang berjalan terseret-seret sendirian. Dengan sigap, Bu Poli meloncat dan menangkap kepala anjing laut itu. Melihat ibunya mendapatkan buruannya, Bari bersorak kegirangan, "Hooray!" Pagi itu, ketika mereka bangun, Bari tidak mendapati ibunya di sampingnya lagi. Ia keluar gua dan mencari ibunya. Bari terus berteriak mencari ibunya. "Ibu! Ibu!" Ia menuju ke arah laut karena ia pikir ibunya sedang mencari makanan. Tapi ia kecewa karena sesampainya di laut, ia tidak menemukan ibunya. Mendadak, ia dikejutkan oleh lemparan bola salju kecil di kepalanya. Bari menoleh ke belakang. Ia mendapati ikan salmon sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu bergerak-gerak, berusaha melepaskan diri. Bari yang dari tadi kelaparan segera mendekati ikan salmon itu. Ia meloncat dan menceburkan diri. Bari terperosok dan masuk ke dalam air. Pagi itu, Bari dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun. Itu seperti suara ibunya. Bari terus mengikuti suara itu.
Suara itu menuju ke arah laut dan ia terus mengikutinya. Tapi suara itu tetap terdengar. Barry mengira itu ibunya. Sambil berlari ia mengejarnya dan tanpa sadar ia menabrak sesuatu. Brak! Ia menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Barry menghampiri beruang tersebut. "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Beruang itu menyahut, "Jangan berisik, ada massa sedang mendekat ke arah kita." Seekor anjing laut pun mulai mendekat ke arah mereka, meskipun pelan tapi pasti. "Ayo Dani, tangkap dia!" teriak Barry. Tapi melihat Dani yang masih ragu-ragu, Barry langsung ikut menangkap si anjing laut. Barry berhasil menangkap bokongnya dan Dani menangkap kepalanya. Kedua anak beruang itu segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Barry membuat lubang untuk tempat tinggalnya. Dani pun membantunya. Barry sengaja membuat rumah tak jauh dari rumah Dani. Kini mereka bersahabat dengan tempat tinggal sendiri. Tak jauh dari rumah baru Barry, Bu Poti tampak tersenyum bangga. "Selamat hidup mandiri anakku. Kini ibu yakin kamu benar-benar dapat hidup mandiri," kata ibunya sambil berbalik pergi. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita anak beruang yang mandiri yaitu, hidup mandiri bukan hanya sekedar hidup mandiri, namun hidup mandiri juga tentang keberanian dan pengambilan keputusan yang tepat. Gunung jatuh tidak bercucu, gunung baik bercabang tiga. Segala info diharap membantu, semoga menjadi paduan semua. Demikian cerita tentang anak beruang yang mandiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada keluarga, teman, sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat LGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa kembali. Dah.